Yang kedua itu nanti adalah cek respon atau cek kesadaran pasien. Yang ketiga itu nanti aktifkan sistem emergency. Yang keempat nanti resusitasi. Untuk yang pertama itu kan amankan lingkungan. Amankan lingkungan nanti kalau ada pasiennya misalnya posisinya nggak terletak jadi terletak dulu. Bukan Facebook loh kan, kak Facebookan aku, YouTuber. Terus kalau misalkan pasiennya itu banyak darah atau apa, kita bisa pakai handphone kalau ada. Kalau nggak ada kita bisa pakai resek atau apa ya, gitu. Buat identifikasi. Terus setelah kita amankan lingkungan, amankan pasien dan penolong, itu selanjutnya kita adalah cek respon pasien. Cek respon pasien ini kita ambil dulu Pak. Kalau nggak ada respon bisa kita cek ini, kita berikan sentuhan atau kita biak. Kalau masih nggak ada respon bisa kita beri rangsangan dengan cara menekan bagian sternum. Pak, kalau misalkan pasien ini nggak sadar berarti tidak ada respon, ya selanjutnya kita aktifkan sistem emergency. Kalau kita ada di lingkungan buat masalah desa, kalau ada orang kita bisa minta tolong. Kalau ada pasien nggak sadar, silakan teleponkan ambulans. Atau kalau nggak ada teman atau kita sendirian, bisa kita telepon sendiri di 119 di PSD ya. Selamat siang, ada pasien tidak sadar di jalan A, minta tolong bantuannya untuk evakuasi. Kalau kita ada di lingkungan rumah sakit, bisa kita alirkan di sistem kontak kita di 165 GD ya. Kalau sudah kita cek respon pasien, ada respon, terus kita cek nadi paras. Ini di tengah-tengah sini kita geser ke bawah sini. Kalau nggak ada, sambil kita cek nafasnya pasien. Jadi kita rasakan nafasnya sambil kita melihat adanya pergerakan dinding dada. Ya kalau nggak ada nafas, kita lakukan RGP, resusitasi jantung paru dengan ini 30 banding 30 kompresi, 2 ventilasi. Untuk tuannya nanti kita bisa pakai tuan tangan yang dominan yang kuat ya. Terus kedalamannya 5 sampai 6 cm. Terus kita pastikan ada remotigas, jadi ketika kita tekan di sini nanti dadanya kembali. Akan kita lakukan eksekusi. Dua, jam, 4, 6, 8, 9, 10, 2, kita lakukan 2 ventilasi. Ini caranya adalah dengan heading chipnya. Jadi kepalanya diheading, chipnya ini ditegakkan. Atau bisa dengan jauh teras ini rambutnya didorong ke atas. Jadi posisinya kita tuh lebih enak di atas ya. Iya. Gitu. Kita lakukan bantuan ventilasi nafas buatan, bisa pakai lumut atau lurus. Tapi semenjak ada COVID ini kan kita nggak disarankan untuk melakukan itu. Jadi kalau nggak ada bag yang bisa dilakukan SCD aja. Terus untuk ventilasi misalkan ada ambulans nanti satu kali nafas itu ada jeda 6 detik. Kalau kita biasanya sih kalau pakai bagging ya, kita ini terus hitung 1.000, 2.000, 3.000 sampai 6.000. Sudah kita lakukan sampai 5 siklus, jadi 30 kompresi, 2 ventilasi itu sampai 5. Kalau sudah, terus kita cek kembali nadi paras. Kalau misalnya sudah ada nadi, tidak ada nafas, berarti kita lakukan bantuan nafas saja. Tapi kalau sudah ada nafas tapi nadinya nggak ada, kita lakukan resusitasi lagi.
Nanti kalau sudah selesai, misalnya ada nafas, ada nadi, selanjutnya ya kita lakukan posisi mantap. Posisi mantap itu atau recovery position. Jadi pasien dimiringkan ke kiri, terus tangan kiri itu ada, tangan kanan ada di bawah. sebelah tuan. Kita naikkan, sebelum praktek satu-satu. Udah ya, langsung ya. Saya, ayo Mbak. Praktek, wow.